Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Islam, SPD MPD, PHD. Terus selamat siang peserta diskusi hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari kelompok 7 dengan judul Pendidikan Multikultural sebagai Kebijakan Pendidikan, mata kuliah analisis kebijakan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul makalah yaitu Pendidikan Multikultural sebagai Kebijakan Pendidikan dan mata kuliah analisis kebijakan pendidikan yang terdiri dari Pak Adi Rujani Sakban, Pak Trisna Haji, saya sendiri, kemudian Ibu Kristanti, Bapak Samsul Qomar, dan Johar Latifah. Sebelumnya, ulun mohon maaf, dan juga yang ulun hormati, yang kami hormati, Profesor Dr. Haji Aslamiyah MPD PhD, dan juga Bapak Profesor Ahmad Suryansah MPD PhD, yang mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia selalu. Kemudian kepada kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi yang hari ini berhadir dalam kegiatan perkuliahan kita, kami ucapkan terima kasih. Kemudian untuk yang menyampaikan yang pertama yaitu makalah kami yaitu dalam pendahuluan pendidikan multikultural ini sebagai bentuk alternatif untuk menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan mentransfer kepada generasi muda, menumbuhkan tata nilai, memupuk persahabatan antar siswa yang beraneka ragam suku, ras, dan agama. Kita ketahui bersama bahwa merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa negara yaitu bangsa Indonesia ini terdiri berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain, sehingga negara atau bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Kemudian makalah ini kami merumuskan masalah yang pertama berkenaan dengan bagaimana hakikat pendidikan multikultural, yang kedua mengapa pendidikan multikultural harus terus dikembangkan, dan yang ketiga bagaimana implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui hakikat pendidikan multikultural, yang kedua untuk mengetahui peran penting perkembangan pendidikan multikultural, dan yang ketiga untuk mengetahui implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Kemudian definisi multikultural akan disampaikan oleh kawan ini. Diserahkan kepada kawan satu kelompok. Baiklah, saya akan melanjutkan paparan dari kepala kami. Yang selanjutnya itu definisi multikultural. Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan secara epistemologis. Multikulturalisme dibentuk dari kata multi, banyak, budaya, isme, aliran atau paham, pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing. Menurut Trisno, menyatakan bahwa multikultural atau kebudayaan merupakan nilai-nilai sampai pada pengaturan hubungan antar masyarakat. Kemudian, definisi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan, set of belief, dan penjelasan yang mengakui pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup,
pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Paradigma pendidikan multikultural. Paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Silakan dilanjutkan dengan kawan. Baik, Ulun akan melanjutkan paparan dari kelompok selanjutnya tentang pengembangan pendidikan multikultural. Sejak kemunculannya sebagai disiplin ilmu pada dekade 1960-an dan 1970-an, pendidikan berbasis multikulturalisme dan multicultural based education telah didefinisikan dari banyak cara dan dari berbagai macam perspektif. Dalam terminologi ilmu-ilmu pendidikan dikenal dengan istilah yang hampir sama dengan yaitu pendidikan multikultural. Next, Pak. Kemudian implementasi pendidikan multikultural. Pada penerapannya, pendidikan multikultural di Indonesia diposisikan menjadi 3, yaitu filsafat pendidikan sebagai pendekatan pendidikan dan bidang kajian dan bidang studi. Seperti terlihat pada irisan gambar. Next, Pak. Mengenai implementasi pendidikan multikultural, pengintegrasian pendidikan multikultural dengan identitas nasional dapat dilakukan dengan cara yang pertama, integrasi pendidikan multikultural dengan berbasis local wisdom dalam desain kurikulum. Kedua, optimalisasi pendidikan kewarganegaraan dalam upayanya memperkuat identitas nasional dengan berlandaskan multikultural dan local wisdom yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, penempatan pendidikan multikultural sebagai filosofi pendidikan, pendekatan pendidikan, bidang kajian, dan bidang studi. Dilanjutkan oleh Pak Samsua. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adi ya, bahwa ini adalah tentang kebijakan terkait pendidikan multikultural. Jadi ada keterkaitan yang erat antara pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan yang sudah diamanatkan oleh konstitusi. Karena berbicara tentang kebudayaan itu pasti juga berbicara tentang pendidikan. Karena kita tahu bahwa kebudayaan itu bisa dibilang adalah konten ya, konten yang kemudian disampaikan melalui proses pendidikan. Nah, hal ini sudah dituangkan dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara, mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Bapak Ibu, mungkin kalau kita cermati dari isi dari pasal 32 ini, di sini sangat jelas ya, negara di sini menjamin kebebasan masyarakat, artinya tapi dijamin kebebasannya tapi masih dalam lingkup memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Nah, hal inilah yang kemudian disampaikan ya, diimplementasikan melalui proses pendidikan, baik itu dalam pendidikan formal maupun pendidikan luar sekolah. Untuk kemudian tujuannya itu supaya siswa atau masyarakat itu bisa menghargai, menghormati, dan memelihara bahasa daerah. Di sini bahasa daerah bukan hanya dipandang sebagai alat berkomunikasi, tapi juga dipandang sebagai kekayaan ya, budaya nasional. Mungkin lebih lanjutnya dari pasal 32 tersebut ini kemudian diterjemahkan lagi menjadi lebih menyempit ya dalam pembangunan kebudayaan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2025, di mana bukan hanya pendidikan yang dipikirkan, tapi tentunya juga proses
kebudayaan harus dibangun dengan melihat dari aspek-aspek 1 sampai 8. Di sini ada hak berbudaya, jati diri dan karakter bangsa, multikulturalisme, sejarah, warisan budaya, industri budaya, diplomasi budaya, dan peranata dan insan kebudayaan, serta sarana dan prasarana budaya. Mungkin bisa digambarkan ya melalui bagian di bawah bagaimana ke-8 faktor ini kemudian disusun dalam Rencana Induk Nasional Pembangunan Kebudayaan. Nah, dalam berbagai faktor tersebut dari 1 sampai 8 kemudian itu dituangkan lagi dalam bentuk arah kebijakan yang dimana kemudian diukur dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan. Setelah arah kebijakannya itu diselesaikan, kemudian dibuat strateginya dan kemudian indikasi program. Berarti di sini indikasi program itu sudah memuat berbagai kegiatan-kegiatan atau program-program detail perihal bagaimana sebuah kebudayaan itu dibangun dalam satu daerah atau secara nasional. Artinya bisa terlihat ya Bapak Ibu bahwa indikasi program itu dibangun secara bertahap dan sudah tertuang dalam kebijakan yang sudah dibuat secara nasional. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Pristanti ya. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Kebijakan terkait pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural erat kaitannya dengan pengembangan karakter warga negara Indonesia sebagai anggota masyarakat pluralisme dan multikulturalisme dalam tatanan yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dalam diri siswa ditanamkan hal-hal sebagai berikut. 1. Hubungan yang akrab dengan sesama siswa yang memiliki latar belakang sosial budaya yang beraneka ragam. Yang kedua, sikap berempati siswa dengan cara mengamati sikap, pandangan, perasaan, dan persepsi siswa lain yang berbeda latar belakang sosial budayanya. Yang ketiga, penerapan konsep profil pelajar Pancasila, pendidikan karakter, dan hadirnya pelajaran muatan lokal dalam kurikulum pada satuan pendidikan. Kesimpulan, pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan untuk melakukan transformasi pendidikan secara menyeluruh, membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktek-praktek diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural sangat erat kaitannya dengan identitas nasional bangsa Indonesia. Bagaimana dengan mengimplementasikan pendidikan multikultural dalam kehidupan secara langsung berperan penting dalam memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia, rasa cinta tanah air, loyalitas kepada bangsa, yakni bangsa Indonesia. Demikian paparan dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 7 yang telah mempresentasikan makalahnya. Kemudian kegiatan selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Setiap ada 2 sesi. Satu sesinya terdiri dari 3 pertanyaan. Kepada peserta diskusi hari ini dipersilahkan jika ada pertanyaan kepada kelompok 7. Ya, ada. Ya, yang pertama pertanyaan dari Ibu Lisna Kadarsih. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi sedikit terkait pendidikan multikultural ini. Bagaimana penerapan pendidikan multikultural ini di sekolah dasar? Kemudian seperti apa contohnya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Lisna Kadarsih. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Ke pertanyaan kedua kepada Ibu Marwah. Dipersilakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan, pertanyaan saya ada 2. Yang pertama adalah bagaimana cara menerapkan teori multikulturalisme ini di lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah apakah pendidikan multikultural ini dapat menyelesaikan masalah seperti konflik yang ada di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Marwah. Pertanyaan ketiga dari Ibu Weni. Kepada Ibu Weni dipersilakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya.
Mungkin mirip dengan pertanyaan Bu Marwah, jadi implementasinya, bagaimana implementasi dari pendidikan multikultural ini di sekolah-sekolah, jadi bukan hanya di sekolah dasar seperti Bu Lisna minta, saya ingin di sekolah-sekolah misal dari tingkat dasar sampai tingkat atas mungkin seperti itu. Jadi implementasinya di lapangannya itu seperti apa? Terima kasih. Iya, saya ulang pertanyaan dari Ibu Lisna, bagaimana penerapan pendidikan multikultural di SD dan bagaimana contoh penerapannya ya Ibu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Marwah, bagaimana penerapan teori-teori pendidikan multikultural di lingkungan pendidikan dan apakah bisa untuk mengatasi masalah yang ada di lingkungan pendidikan. Kemudian pertanyaan dari Ibu Weni mirip dengan pertanyaan Ibu Marwah, cuman jenjangnya dari tingkat SD dan tingkat menengah atas ya Bu ya. Dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi itu bagaimana sih implementasinya di lapangan seperti itu? Iya, terima kasih pertanyaannya. Saya serahkan kepada kelompok 7 untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari peserta diskusi. Dipersilakan. Bagaimana kelompok 7 sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu Lisna atau Ibu Marwah? Atau bisa juga pertanyaan Ibu Weni terlebih dahulu? Baik. Oh ya, Pak Trisna dulu. Silakan Pak. Baik ya, mungkin saya mohon izin untuk bisa menjawab terlebih dahulu. Ada dua ya pertanyaan tadi. Yang pertama dari Ibu Weni tentang implementasi bagaimana pendidikan multikultural ini dilaksanakan. Kalau dari Ibu Lisna tadi cukup di SD. Kalau Ibu Weni ini dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi ya. Mungkin nanti bisa dilengkapi lebih lanjut lagi oleh Bapak Ibu yang lain yang ada di kelompok. Mungkin sejatinya pendidikan multikultural ini Bapak Ibu sudah menjadi pertimbangan yang sudah sangat lama dalam konsep pendidikan nasional. Jadi sebenarnya ini sudah dianggap terintegrasi dalam berbagai pembelajaran seperti PKN dan juga kemudian IPS dan juga kemudian kita juga mengenal ya ada mata pelajaran seni budaya. Jadi tentunya berbagai macam materi yang ada di dalam mata pelajaran tersebut itu sejatinya sudah memberikan atau anggaplah sudah menyampaikan berbagai konten yang sudah terkait dengan pendidikan multikultural. Cuma untuk yang saat ini ya, karena saya coba menambahkan dengan situasi yang ada ini, perihal pendidikan multikultural ini kembali dikuatkan melalui profil pelajar Pancasila yang ini lagi ramai dalam konsep kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kalau dalam ini saya lihat ya untuk dasar kebijakannya itu keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum nomor 9 tahun 2022 tentang dimensi elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ini kembali dikuatkan kalau implementasinya ini anggaplah sudah banyak terwakili melalui berbagai mata pelajaran yang sudah diadopsi dalam kurikulum yang sudah diajarkan di sekolah. Tapi ini kembali dikuatkan melalui kurikulum yang ada dengan konsep namanya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu dia memiliki 5 aspek dimensi ya. Oh maaf, ada 6. Di mana salah satunya itu ada yang namanya berkebinekaan global. Nah, di sini pelajar Indonesia itu diharapkan mempertahankan budaya luhur
budaya lokal dan identitasnya. Melalui kegiatan ini nanti siswa-siswa di sekolah itu diberikan proyek-proyek yang dimana mereka bekerja sama dalam satu grup nanti menghasilkan sebuah karya, tapi masih di dalam kelompok-kelompok itu nanti dimonitor bagaimana mereka menghargai satu sama lain walaupun mereka memiliki kultur atau berasal dari suku yang berbeda dan juga kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Ini dijadikan sebagai satu bentuk penilaian karakter dari guru. Dan kemudian juga hasil karya mereka itu kalau dalam kurikulum mereka diharapkan ya Bapak Ibu nanti kurikulumnya itu dibentuk oleh sekolah nanti sifatnya kontekstual. Jadi harus mengacu kepada budaya daerah yang ada. Jadi karya mereka itu nanti mewakili dari budaya dari sekolah tersebut dan dari daerah tersebut. Dan ini dilaksanakan dari level SD, SMP, dan SMA. Mungkin mudah-mudahan ini bisa menjawab sedikit ya pertanyaan dari Ibu Bisna dan juga Ibu Eni. Untuk lingkup perguruan tingginya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Baik, tolong menambahkan. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Samsul Qomar tadi, mengenai implementasi atau penerapan di sekolah-sekolah, baik itu sekolah dasar sampai tingkat menengah dan perguruan tinggi, pendidikan multikultural itu memang sudah tidak ada mata pelajarannya langsung, tetapi diintegrasikan dengan pembelajaran yang lain. Misalnya di pembelajaran IPS, apalagi PKN kebanyakannya mengenai belajar mengenai budaya-budaya, kemudian juga di situ diajarkan bagaimana kita hidup berkelompok, bagaimana jika hidup berkelompok itu ada keberagaman, baik itu di dalam kelas, contohnya kita suruh anak untuk membagi atau memilih sebagai ketua kelas atau bagaimana, itu kan ada bermacam-macam suku bangsa di dalam kelas. Nah, kita mengajarkan kepada mereka bahwa ada perbedaan-perbedaan yang ada itu tidak menjadikan sekolah atau anak didik kita itu menjadi mereka saling bermusuhan atau bagaimana. Nah, jadi pendidikan multikultural ini kan di Indonesia ini secara khusus ada diangkat oleh daerah-daerah, yaitu dengan pembelajaran muatan lokal. Nah, cuma kebanyakannya karena pembelajaran muatan lokal saja, kebanyakannya yang diajarkan adalah budaya-budaya daerahnya masing-masing. Nah, mudah-mudahan misalnya di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan tentang budaya Banjar, tetapi tidak terlalu diajarkan mengenai budaya-budaya daerah lain. Nah, jadi ke depannya mudah-mudahan muatan lokalnya juga mencakup keseluruhan budaya di Indonesia, sehingga pendidikan multikultural yang diinginkan itu dapat memberikan dampak yang positif bagi kemajemukan kemultikulturalan bangsa Indonesia. Kiranya itu yang bisa ditambahkan. Silahkan kepada kawan-kawan yang lain yang bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menambahkan, moderator. Ya, silakan Bapak Adi. Mengenai tentang implementasi pendidikan multikultural, sebenarnya kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu di satuan pendidikan di sekolah misalnya, melalui ulun membuka pemikiran yang lain di satuan pendidikan. Misalnya itu seperti kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan yang sangat beragam disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Kan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Peserta didik itu mempraktekkan secara langsung sesuai dengan dunia nyata
kegiatan ekstrakurikuler itu di sekolah misalnya dilakukan dengan penguatan materi tentang keberagaman, yaitu tentang beragam suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Sementara di dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan, misalnya kita contohkan dalam kegiatan pramuka. Di satuan pendidikan sekolah dasar, SD, SMP, SMA, di jenjang tersebut pasti ada pramuka. Di sana implementasinya salah satunya diadakannya kegiatan kemah budaya ataupun karnaval, pakaian adat istiadat tiap daerah yang ada di Indonesia. Itu merupakan pendalaman dari Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dan proses implementasi pendidikan multikultural tersebut juga tidak terlepas dari pentingnya peran kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan. Itu mungkin dari SD sampai dengan SMA. Kemudian di jenjang perkuliahan, diketahui, kita contohkan misalkan di Universitas Lambung Mangkurat, ada kegiatan namanya itu UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Di setiap program studi ataupun fakultas ataupun juga tingkat universitas ada yang namanya unit kegiatan mahasiswa. Ada BEM, Pramuka, ada KSR, PMI ataupun PIK remaja dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk implementasi daripada pendidikan multikultural. Nah, mungkin itu moderator tambahan sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Samsul Komar, Bapak Trisno, dan Bapak Adi. Kepada anggota kelompok lain dari kelompok 7, adakah lagi yang ingin menambahkan? Ya, izin menambahkan, Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Sependapat dengan Pak Samsul Komar, Pak Trisno, Pak Adi, bahwa implementasi pendidikan multikultural ini sangat erat kaitannya dengan sekolah-sekolah kita. Di sini saya ingin menyontohkan khususnya pada kegiatan belajar mengajar seperti pada mata pelajaran agama, pendidikan agama dan budi pekerti itu bisa disisipkan pada materi pokok seperti perilaku terpuji, menjadi anak yang baik. Nah, itu merupakan salah satu implementasi juga untuk pendidikan multikultural di sekolah-sekolah. Terus untuk materi PPKN, pendidikan kewarganegaraan itu seperti materi organisasi, terus ada materi menghargai keputusan bersama, itu salah satu contohnya juga. Terus untuk pembiasaan itu seperti melaksanakan kegiatan berdoa berdasarkan agama masing-masing, itu juga merupakan salah satu implementasi pendidikan multikultural yang bisa dilaksanakan setiap hari di sekolah-sekolah. Selain itu ada lagi seperti kegiatan tali asih, seperti terus untuk kegiatan bela sungkawa dan lain-lain, itu merupakan salah satu pendidikan multikultural menurut saya. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih Ibu Kristanti. Bagaimana anggota kelompok lain? Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada Ibu Lisna dan Ibu Weni. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Ibu Lisna? Ya, terima kasih kepada anggota kelompok yang telah menanggapi. Saya setuju dengan pendapat kelompok. Namun yang kita perlu garis bawahi ya, pendidikan multikultural ini kan terdapat di sananya banyak kultur ya. Istilahnya itu perbedaan kultur yang terjadi pada peserta didik. Nah, mungkin yang harus kita perjelas lagi, baik perbedaan etnisnya, perbedaan agama, bahasa, gender, kemudian kelas sosial. Nah, itu mungkin ya di satuan-satuan pendidikan yang harus lebih kita tekankan. Tapi saya setuju dengan pendapat kelompok. Terima kasih atas tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Ibu Lisna. Bagaimana kelompok 7, apakah ingin menanggapi tanggapan dari Ibu Lisna tadi? Cukup ya. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu Weni karena tadi kelompok 7 sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Weni. Bagaimana Ibu Weni? Jawaban. Terima kasih atas kesempatannya dan penjelasan dari penyaji. Jadi dari penjelasan penyaji tadi saya simpulkan bahwa pendidikan multikultural ini ada terintegrasi langsung di beberapa mata pelajaran. Sedangkan di dalam pemikiran saya, dalam bayangan saya, pendidikan multikultural itu tidak hanya pada beberapa mata pelajaran, tapi harus di semua pembelajaran. Apalagi ini di standar proses sekarang nih, ada kan standar proses yang terbaru, yaitu ini saya baca standar prosesnya. Standar proses, jadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Nah, di sana bahwa strategi pembelajaran itu ada di pasal, bentar tadi saya buka pasalnya. Nah, di pasal, jadi ada beberapa pasal, misal di pasal 7. Nah, di pasal 7 itu kan ada strategi pembelajaran itu dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas, mencakup A, usia, tingkat perkembangan, B, tingkat kemampuan, C, kondisi fisik, D, latar belakang keluarga. Nah, itu berarti dari latar belakang keluarga juga berarti kan ada pendidikan multikulturalnya, artinya latar belakang seseorang yang berbeda. Terus juga ada di pasal 10 nih, pelaksanaan pembelajaran dan suasana belajar itu ada bagian D-nya yang akan berinteraksi secara dialogis antara pendidik dan peserta didik. D, berinteraksi secara aktif. C, berkolaborasi untuk menumbuhkan jiwa gotong royong. Nah, berarti saya membayangkan dan saya mengartikan tidak hanya pada mata pelajaran tertentu, tapi terintegrasi pada semua mapel. Artinya matematika pun kita juga harus ada mengkaitkan dengan pendidikan multikultural itu. Seperti itu kalau saya membayangkan implementasi. Tapi kalau dari penyaji tadi di implementasinya di mata pelajaran tertentu saja. Nah, mungkin apakah karena kita berbeda cara pandang atau bagaimana? Terima kasih. Iya, Bu. Kami tanggapi. Sebenarnya memang benar kata Ibu, itu semua mata pelajaran. Cuma kami mencontohkan, mengkerucutkan, ada supaya lebih jelas, kan ada di EPS dan PKN, dan kemudian ada MULOK. Nah, kemudian tadi juga Pak Adi kan juga di luar dari mata pelajaran juga ada di in kurikuler dan ekstrakurikulernya, seperti pramuka dan sebagainya. Nah, itu saja. Terima kasih kepada Ibu ini atas pencerahannya. Izin berkomentar boleh? Ya, silakan Bapak Ahyar. Baik, terima kasih. Terkait dengan implementasi pendidikan multikultural ini kan sebenarnya ya sudah ada di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 79 tahun 2014 itu yang mana tentang muatan lokal ya. Yang mana muatan lokal itu kan aslinya bahan kajian. Yang mana bahan kajian tersebut ya yang berisi muatan atau proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Jadi istilahnya multikultural ini kalau diimplementasikan ke dalam muatan lokal maka tentu akan berbeda ya pengembangan multikulturalnya. Berbeda budaya yang ada di Hulu Sungai Utara tentu berbeda kajiannya yang ada di Banjarmasin. Kemudian potensi-potensi yang ada di Barito Kuala juga tentu pasti akan berbeda dengan ada yang di Tabalong. Nah, tentu ini menjadi satu khas ya. Itulah yang namanya multikultural. Sebenarnya sudah diakomodir oleh Peraturan Menteri Pendidikan nomor 79 tahun 2014. Selama ini ada kesalahpahaman persepsi yang mana muatan lokal itu hanya baca tulis Al-Qur'an. Sebenarnya tidak. Baca tulis Al-Quran itu kan menjadi satu nilai yang melekat di setiap mata pelajaran sebenarnya kalau implementasinya. Nah, jadi misalnya muatan lokal kalau baca tulis Al-Quran itu kan sebenarnya wajib
kalau memang melihat dari visi misi gubernur seperti itu, yang mana siswa khatam Al-Quran menciptakan sumber daya manusia yang agamis. Nah, indikator agamisnya kan khatam Al-Quran. Nah, kalau misalnya dilihat dari multikulturalnya, tentu ini menjadi kajian, ya kan? Kajian di Amuntai apa yang menjadi kajian budayanya, kajiannya. Kemudian di Banjarmasin apa yang menjadi khas budayanya. Itulah yang diangkat sehingga menjadi satu keberagaman, ya, multikultural ini satu keberagaman yang berbeda-beda, yang mana nanti kan memunculkan satu sikap saling menghargai, saling bekerja sama, saling toleransi, begitu kira-kira tanggapan saya perihal multikultural ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ahyar. Kemudian Ingin menanggapi moderator. ya, silakan Bapak. Ya, mungkin pertama dari yang disampaikan Ibu Eni ya, itu betul sekali, tapi ya memang mengulangi lagi dari apa yang disampaikan Pak Aji tadi, bahwa memang kami memberikan contoh itu yang jelas terlihat melalui bidang studi ya dalam pembagiannya. Mungkin yang disampaikan Ibu Eni mungkin ada istilah seperti hidden curriculum gitu, jadi satu hal yang harusnya memang dilaksanakan gitu, tapi tidak semua guru sebenarnya bisa melaksanakan, karena kan merancang desain pembelajaran, metode pembelajaran itu sangat terpulang dari SDM masing-masing guru. Tapi betul sekali bahwa ada pendidikan multikultural yang dibawa melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Yang sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahyar ya, bahwa betul muatan lokal ini sebagai satu sarana ya, katakanlah sebagai satu bidang studi yang juga bisa menjadi pendidikan yang membawa misi atau budaya yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Saya ingat kalau tidak salah, apakah di mata kuliah yang sama atau mata kuliah yang lain, bahwa kemarin ada sempat ya Ibu Mariana bertanya, sebenarnya HSU itu ciri khas pendidikan yang paling bagusnya yang dibawanya bagaimana? Nah, ini dikembalikan ke mata pelajaran muatan lokal ini, bahkan pelajaran muatan lokal ini harusnya sudah berdasarkan ada hasil kajian memang sebelumnya. Jadi dianalisis dulu potensi daerah itu yang kuatnya di mana, entah itu SDA-nya atau SDM-nya, kemudian dibikin tim yang mengkaji di Dinas Pendidikan, kemudian bila memungkinkan itu dibikin rensranya atau konsepnya diajukan ke Bupati misalnya, untuk kemudian dibikin program khusus yang kemudian itu yang dipercaya bisa mengangkat pendidikan atau ciri khas dari daerah tersebut, baru kemudian menjadi muatan lokal. Artinya pelajaran muatan lokal di situ benar-benar ada payung hukumnya, kebijakan dari Bupati yang berbentuk Perbup. Mungkin ini melengkapi saja ya. Tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Ahyar. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 7 dan Bapak Ahyar yang telah menanggapi. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Weni, bagaimana Ibu tanggapan dari kelompok 7 dan Bapak Ahyar tadi? Ya, sudah cukup Bu moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tersisa satu pertanyaan dari Ibu Marwah. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan teori multikultural di lingkungan masyarakat? Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, apakah pendidikan multikultural dapat menyelesaikan masalah seperti konflik yang ada di masyarakat? Silakan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan Ibu Marwah. Oke, untuk menjawab. Ini mengenai apakah bisa penyelesaian konflik. Kalau yang pertanyaan pertama tadi itu mungkin nanti kawan-kawan yang lain mungkin yang menambah. Nah, untuk apakah pendidikan multikultural ini bisa atau dapat menyelesaikan konflik? Memang semua bangsa, terutama kita bangsa Indonesia ini kan keberagaman kita bangsa Indonesia ini sangat banyak, baik itu suku, budaya, kemudian agama, kemudian bahasa. Nah, itu kan menjadikan salah satu kekayaan multikultural kita sebagai bangsa Indonesia. Tetapi itu juga akan menjadikan banyak sekali masalah-masalah yang akan ditemui oleh bangsa ini. Nah, contohnya adalah konflik. Konflik tahun 2001 kemarin misalnya itu antara suku Dayak dan suku Madura, kemudian sekarang juga ada pergerakan-pergerakan seperti di Papua. Nah, itu kan karena memang
bangsa kita ini majemuk banyak budaya, banyak ras tadi. Nah, maka pendidikan multikultural ini dia itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk pemecahan konflik ini, karena khususnya dari berbagai macam unsur sosial dan budaya ini di Indonesia, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Kemudian yang mana saat ini pendidikan multikultural itu kan ada dua tanggung jawab yang sangat besar, yaitu mencegah arus budaya dari luar, kemudian juga untuk menyatukan bangsa ini yang terdiri dari suku bangsa. Nah, di sana kan pendidikan multikultural itu ditanamkan dari dini, sebenarnya dari usia dini sudah ditanamkan pendidikan multikultural, di mana ditanamkan di situ tentang keberagaman. Jika ada perbedaan antara kita dengan orang lain, bagaimana menyikapinya. Kemudian juga pendidikan di sekolah juga mengenai tentang keberagaman atau namanya toleransi. Nah, jadi jika itu sudah tertanam, maka akan menjadikan sebuah pemecahan masalah bagi bangsa ini jika ada terjadi konflik, minimal konflik itu tidak meluas. Nah, mungkin nanti ada dicari celah-celahnya bagaimana supaya lekas untuk meredam konflik tersebut. Nah, pendidikan multikultural ini adalah pencegahan awal mengenai banyaknya atau kemungkinan terjadinya konflik karena bangsa kita yang kaya akan budaya dan ras dan suku agama ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain. Ya, silakan kepada anggota kelompok 7 apabila masih ada yang ingin menambahkan. Menambahkan sedikit, Ibu Moderator. Ya, silakan Bapak. Ya, mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Pak Trisno ya, tapi saya ini lebih ke implementasinya, karena pertanyaannya kan bagaimana menerapkan. Mungkin kalau untuk penerapannya ini perlu melibatkan banyak pihak ya, untuk menyamakan persepsi tentang konsep dari multikultural itu sendiri, yaitu bagaimana kita bisa menghargai dari masing-masing setiap orang walaupun mereka ya katakanlah memiliki perbedaan dalam segi suku, dalam segi ras, dalam segi agama mungkin, atau perbedaan yang lain, bagaimana supaya kita bisa tetap bersama-sama. Karena kita memiliki jati diri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang juga dituangkan dalam Pancasila, 5 sila Pancasila ya. Berarti ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Ini karena konsepnya sudah dalam penerapan masyarakat ya. Berarti harus melibatkan banyak tokoh, bisa jadi tokoh-tokoh masyarakat di sana yang kemudian mengadakan kegiatan penyuluhan atau kegiatan gotong royong bersama, yang kemudian bisa juga melibatkan dari pihak polisi misalkan, supaya bisa bekerja sama saja biar bisa terbentuk satu persatuan dan kesatuan antara masyarakat dengan aparat juga. Dan juga kemudian bisa juga melibatkan dengan tokoh-tokoh dari DPRD, mungkin dengan melakukan kegiatan secara bersama-sama, ini juga bisa menyelesaikan masalah-masalah atau konflik yang terjadi di masyarakat karena adanya perbedaan pola pandang, karena perbedaan suku atau ras. Jadi mungkin ada banyak kegiatan ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak. Seperti misalkan gotong royong atau ada perayaan 17 Agustus misalnya. Nah, jadi bisa saja mungkin kegiatan-kegiatan tersebut bisa dijadikan sebagai solusi dan juga sarana untuk menanamkan pendidikan multikultural ini kepada masyarakat. Ya, itu saja Ibu Moderator. Ya, terima kasih Bapak Samsul Rahman. Apakah ada lagi tambahan dari anggota kelompok 7?
mungkin sudah cukup ya. Kepada Ibu Marwah, bagaimana Bu? Jawaban dari kelompok 7 apakah sudah cukup jelas? Baik, di sini saya sedikit menanggapi Pak Lah. Tadi kan sudah diberikan jawaban dan menurut saya sudah logis masuk di pemikiran saya tentang penerapan atau implementasi teori multikultural di lingkungan pendidikan. Nah, setahu saya pendidikan multikultural itu adalah proses pengembangan suatu potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Nah, di sini saya sudah mendengarkan tadi jawaban dari penyaji. Nah, maksud saya itu kemarin kan kita ini ada Pak ya, yang kalau masih ingat yang kejadian kemarin ada statement dari salah satu anggota yang mantan partai itu kah yang menyebut kemarin itu kalau untuk apa katanya ibu kota negara itu dipindahkan ke Pulau Kalimantan karena Kalimantan itu maaf ya misalnya jauh dari kota dan sarang jin misalnya seperti itu kan bisa memunculkan konflik. Nah, di sini sebenarnya maksud pertanyaan Ulun tadi itu, apakah pendidikan multikultural itu dapat menyelesaikan konflik seperti itu? Tapi kalau sudah dijawab seperti yang tadi, saya sudah menerima sih. Cuman intinya tadi itu, misalnya ada statement yang seperti yang kemarin itu ya, yang dari saya lupa Bapak siapa kemarin itu yang menyatakan bahwa untuk apa ibu kota negara dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Itu kan sebenarnya sangat menyakiti hati kita sebagai penduduk yang berada di Kalimantan itu, Pak Lah. Terus terang saya merasa tidak nyaman dengan statement Bapak itu. Seolah-olah kita ini berada di mana begitu ya, yang jauh dari teknologi. Kemudian lagi ada juga kemarin itu kan yang karena perbedaan kultur yang seperti itu cuma menggunakan bahasa daerah di dalam rapat anggota dewan itu salah lagi. Jadi itu sebenarnya maksudnya. Apakah di sini pendidikan multikultural ini tentang bagaimana pendidikan multikultural ini terhadap menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. Seperti itu sebenarnya yang ingin saya minta tanggapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Marwah. Bagaimana Bapak Ibu kelompok 7 ditanggapi tanggapan dari Ibu Marwah? Terima kasih Bu Marwah. Mungkin ya kita melakukan namanya pendidikan multikultural kan itu kan sudah dari dini kan sudah diajarkan, baik itu dari keluarga, kemudian dari sekolah-sekolah, dari guru. Nah, itu kan tadi yang oknum tadi. Nah, sebenarnya pendekatan atau teori yang bisa diajukan itu adalah misalnya dengan ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan historis, sejarah. Nah, jadi itu bisa disampaikan. Kemudian pendekatan kultural, yaitu tentang bagaimana si anak atau siapapun diberikan pendidikan mengenai tradisi-tradisi, budaya-budaya, baik itu budaya di daerahnya ataupun di daerah luar. Sebenarnya Bapak yang itu tadi sebenarnya juga mengetahui, sudah belajar mengenai tentang budaya-budaya. Mungkin karena ya itu kan di luar ini, nah lalu terjadilah konflik. Sebenarnya itu kan makanya tadi pendidikan multikultural adalah untuk mencegah pecahnya konflik, salah satu alternatif. Kemudian juga bisa dengan pendekatan estetik atau estetika. Kita diajarkan baik itu di rumah atau di sekolah oleh guru atau di perguruan tinggi itu dengan estetika, yaitu belajar bersopan santun, bagaimana ramah, bagaimana mencintai atau menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, itu juga sebagai implementasi pendidikan multikultural. Nah, jadi jika ada beberapa hal yang menjadikan konflik, nah dari itu tadilah sebenarnya fungsinya juga sebagai pendidikan multikultural ini sebagai mencegah awal supaya jangan terjadi konflik. Dan jika memang terjadi konflik, maka seperti Pak Samsul Komar tadi, mungkin ada beberapa orang tokoh ya
beberapa orang tokoh yang mensosialisasikan kembali atau memberikan jalan tengah mengenai konflik tersebut sehingga bisa terselesaikan. Begitu saja tanggapan ulun. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, terima kasih Bapak Trisno Aji. Bagaimana, ada lagi yang ingin menanggapi dari kelompok 7? Izin menambahkan sedikit, Ibu Moderator. Ya, silakan Bapak. Jadi ini saya baru nyadar ya arahnya tadi ke sana ya Bu ya. Jadi yang saya pahami sebenarnya yang namanya pendidikan itu adalah berproses ya, bukan hasil saja. Kita tidak bicara hanya hasil saja, tapi juga proses. Maka dalam proses itu pasti terjadi riak-riak. Kita saja kan misalnya mengajarkan sesuatu di kelas kan pasti ada anak yang nakal, ada yang anak kesana kemari. Jadi yang kita percaya bahwa pendidikan multikultural ini sudah sangat didukung oleh pemerintah. Kita sudah paparkan tadi ya panjang lebar. Tapi terjadi berbagai perubahan atau fenomena seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada yang mengucapkan hal-hal tersebut ya. Itu adalah satu bentuk di mana kita memang harus diuji atau bagaimana menanggapi hal tersebut dalam lingkup pendidikan multikultural itu sendiri. Maka oleh itu mungkin di sini yang lebih diperlukan ya Bu ya, mungkin kedewasaan. Jadi ya wajar ya kalau misalkan ada rasa tidak nyaman, ya itu wajar. Tapi ini adalah contoh ironis di mana ini terjadinya hal tersebut kan dalam lingkup pendidikan multikultural ya. Kalau dalam lingkup lain kan banyak terjadi seperti pejabat yang korupsi, kemudian terjadi pejabat-pejabat yang melakukan tindakan-tindakan yang notabene tidak mencerminkan contoh pendidikan. Padahal kan kita tahu sendiri siswa sampai dibikinkan program karakter, pendidikan karakter, pelajar Pancasila. Siswa ini dikejar-kejar untuk bisa bertoleransi, tidak melakukan hal-hal yang buruk, tapi mereka kekurangan contoh-contoh yang baik. Nah, jadi ini adalah satu contoh yang buruk, di mana tentu saja dalam proses pendidikan multikultural ini pasti terjadi. Yang perlu disikapi adalah bagaimana kita bisa menyikapi hal ini. Mungkin wajar ya kalau emosi, wajar, cuma mungkin kita membuktikan saja bahwa kita sudah dikritik, berarti kita harus membuktikan bahwa diri kita, warga Kalimantan ya, katakanlah begitu, itu bisa lebih baik dan bisa berdiri sejajar dengan yang lain-lain. Karena mungkin bisa jadi anggapan itu kan satu kritik tersendiri juga, karena kalau bicara pendidikan kan kita di Kalimantan jauh tertinggal ya, indeks prestasi, indeks sumber daya manusianya kalau dibandingkan dengan daerah Jawa Barat, dengan Bali jauh tertinggal. Jadi mungkin mereka berpikirnya seperti itu. Dan juga bisa jadi juga ada hal lain, Bu. Katakanlah ada kepentingan politik atau ada kepentingan pribadi dan segala macam. Jadi ada hal-hal lain yang juga yang kemudian merembet-rembet terhadap dalam lingkup pendidikan multikultural ini. Mungkin yang menyikapi yang terbaik adalah kita membuktikan saja lah ya, kita membuktikan bahwa kita bisa jauh lebih baik daripada anggapan yang sudah diberikan anggapan negatif kepada kita. Mungkin itu saja, terima kasih kesempatannya Ibu Moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 7 yang telah menanggapi. Bagaimana Ibu Marwah tanggapan dari kelompok 7 tadi? Ya, baik, terima kasih. Saya sudah merasa cukup. Intinya di sini adalah pendewasaan, bagaimana kita dewasa dalam menyikapi sesuatu, tidak langsung ditelan mentah-mentah, tapi kita bisa berpikir dan mencari solusi yang tepat. Terima kasih Bapak Ibu penyaji atas jawaban yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin ulun sampai 2 kali ya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Marwah. Nah, untuk sesi pertanyaan pertama sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke sesi kedua dengan 3 pertanyaan. Kepada yang ingin bertanya kepada kelompok 7, dipersilakan. Ada Ibu Hilda, Bapak Roma, Ibu Nurlailawati. Kepada Ibu Hildayati, saya persilahkan Ibu. Ya, terima kasih moderator. Di sini kita tadi membahas tentang kebijakan atau pendidikan multikultural.
Nah, pertanyaan ulun, apa yang melatar belakangi sehingga pendidikan multikultural ini dikembangkan khususnya di Indonesia? Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Hilda. Pertanyaan kedua dari Bapak Roma. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Langsung saja itu pada bagian kesimpulan disebutkan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan untuk melakukan transformasi pendidikan. Ini saya menerjemahkannya dalam arti yang luas ya, transformasi pendidikan secara menyeluruh, membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Bagus sekali kesimpulannya. Nah, cuman dari segi itu berarti ngarahnya ke saran berarti ya. Hanya saja dari makalah juga, dari presentasi tidak ada sarannya, di makalah juga mungkin bukan bahasa saran itu. Nah, kira-kira kelompok 7 apa saran terkait dengan maksud kesimpulan ini bahwa transformasi harus pendidikan secara menyeluruh, membongkar kekurangan, kegagalan, dan seterusnya. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Roma. Kemudian pertanyaan ketiga dari Ibu Nurlailawati. Kepada Ibu, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan kepada kelompok, singkat saja, Ulun hanya ingin bertanya, dimensi pendidikan multikultural itu dalam sistem pendidikan nasional itu seperti apa, atau apa dimensi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional? Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurlailawati. Yang saya ulang ya, pertanyaan dari Ibu Hildayati tadi, apa yang melatar belakangi dikembangkannya pendidikan multikultural di Indonesia? Kemudian dari Bapak Roma tadi minta jelaskan pernyataan dari kesimpulan yang transportasi secara menyeluruh tadi ya Pak ya, minta jelaskan ya. itu. Plus arahnya ke saran berarti ya, kan mau membongkar, mentransformasi pendidikan secara menyeluruh gitu. Di makalah tidak ada sarannya, atau saya yang menerjemahkan itu bukan saran, terus di presentasinya juga belum ada sarannya begitu. Oh iya, jadi Bapak minta kelompok 7 untuk memberikan saran gitu kah Pak? Beranjak dari kesimpulannya ini kan, dia bilang bahwa untuk melakukan transformasi pendidikan secara menyeluruh, nah, pendidikan multikultural itu adalah pendekatan untuk melakukan transformasi pendidikan secara menyeluruh. Bagus sekali kalimatnya. Nah, sarannya apa kira-kira begitu? Oh iya, terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nurlailawati, apa dimensi dari multikultural dalam sistem pendidikan? Ya, Ibu ya. Ya, betul Ibu. Iya, terima kasih kepada Ibu Hildayati, Bapak Roma, dan Ibu Nurlailawati. Kemudian saya persilahkan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan. Boleh dari Ibu Hildayati dulu, Bapak Roma, atau Ibu Nurlailawati. Saya persilahkan kepada kelompok 7. Ya, mohon izin menanggapi pertanyaan Ibu Hildayati. Iya, dipersilahkan Ibu. Oh, ya. Mengenai pertanyaan Ibu Hildayati tadi, apa yang melatar belakangi adanya pendidikan multikultural ini? Seperti itu ya pertanyaannya tadi. Iya, ya Ibu. Jadi intinya kenapa jadi ada pendidikan multikultural ini, karena di Indonesia ini banyak sekali memiliki perbedaan, seperti perbedaan agama, perbedaan suku, bahkan perbedaan tingkat ekonomi
Itu pun menjadi salah satu latar belakang pendidikan multikultural ini supaya bisa dikembangkan dan dilaksanakan di sekolah dan di masyarakat. Jadi implementasinya sangat erat sekali dengan kehidupan di sekolah dan di masyarakat. Seperti itu dulu kira-kira moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kristianti. Kepada anggota kelompok 7 lainnya, apakah ada tambahan? Menambahkan, Bu. Ya, dipersilakan Bapak Adi. Berkenaan dengan yang melatar belakangi tentang pendidikan multikultural, kita ketahui bahwa pendidikan multikultural ini memberikan secerca harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi. Misalnya perbedaan sejalan dengan pernyataan dari anggota kelompok sebelumnya, bahwa kita di dalam pendidikan multikultural ini senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan, heterogenitas, pluralitas, keragaman, apapun aspek yang ada di dalam masyarakat itu. Jadi penanaman nilai-nilai multikultural tersebut ditanamkan pada setiap jenjang pendidikan, harus melibatkan berbagai tatanan masyarakat dalam membentuk karakter anak peserta didiknya. Nah, jadi dalam hal ini tentu harus terus dikembangkan ke depannya di dalam pendidikan multikultural. Terima kasih, Bu. Kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Adi jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu anggota kelompok 7 lainnya? Masih ada yang perlu ditambahkan? Mungkin cukup ya. Saya alihkan kepada Ibu Hilda, bagaimana Ibu tanggapannya terhadap jawaban dari kelompok 7 tadi? Ya, sudah cukup Ibu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Hilda. Kemudian masih ada pertanyaan dari Bapak Roma dan Ibu Nurlailawati. Kepada kelompok 7, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Roma atau Ibu Nurlailawati terlebih dahulu. Baik, Ibu Moderator, mungkin saya akan coba menjawab ya pertanyaan dari Ibu Nurlaila. Mungkin juga akan sedikit memberikan gambaran ya dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Roma. Jadi berbicara dimensi pendidikan multikultural ya, Ibu Nurlaila, ini ada referensi sih sebenarnya lain dari James Bank bahwa dimensi dalam pendidikan multikultural itu setidaknya itu menyangkut tentang integrasi konten, kemudian juga bagaimana pengetahuan itu dikonstruksi, proses konstruksi pengetahuan, kemudian pengurangan prasangka, pedagogi yang setara, dan juga pemberdayaan kultur sekolah. Mungkin tidak terpapar di sini ya, tapi ini mungkin bisa tergambar juga dari apa yang sudah kami sampaikan dalam ini ada gambar ya, di mana ada irisan bahwa pendidikan multikultural ini juga menyangkut dan terkait juga dengan dimensi, di antara harus melibatkan dari falsafah pendidikan, pendekatan pendidikan, dan juga bidang kajian atau studi. Artinya selain dari yang dipaparkan oleh Banks, ini juga setidaknya ada 3 dimensi ini yang perlu menjadikan perhatian yang besar dalam pendidikan multikultural. Artinya kalau dalam lingkup falsafah pendidikan ya harus dikaji dan ditelisik dulu ya bagaimana pendidikan yang sejatinya pendidikan itu bagaimana, dan kemudian bagaimana pendidikan itu membawa nilai-nilai yang ingin diusung di kelas, maka disitulah kemudian pendidikan multikultural bisa diidentifikasi. Jadi ditentukan dulu, misalkan dari dalam aspek falsafah pendidikan, kira-kira kalau berkaitan dengan pendidikan multikultural ini apa saja yang ingin disampaikan kepada siswa. Baru kemudian bicara ke pendekatan
pendidikan. Nah, kemudian pendekatan pendidikan ini juga meliputi aspek strategi pembelajaran ya, strategi pembelajaran, model pembelajaran, yang dimana bukan hanya menyampaikan konten dari apa yang sudah ditelisik atau sudah dikaji dalam pasca pendidikan, tapi juga hendaknya pendidikan multikultural itu juga disampaikan dalam pendekatan pendidikan. Mungkin tadi ada disampaikan sedikit dari Ibu Weni perihal bagaimana bila guru merancang model pembelajaran apapun itu, misalkan bisa berupa project based learning, bisa berupa group based learning ya, dan segala macamnya. Artinya ada nilai-nilai pendidikan multikultural yang tetap diusung. Baru kemudian ke bidang kajian dan studi ini yang disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Memang pada intinya kesemuanya ini ada irisannya, jadi holistik menyeluruh. Jadi ini adalah dimensi-dimensi yang setidaknya atau katakanlah terkait dengan pendidikan multikultural. Jadi kalau misalnya ya, mungkin ini satu contoh saja dalam pembelajaran entah itu IPS atau PKN, misalkan kita mengajarkan tentang gotong royong, maka bisa saja pembelajaran gotong royong itu anggaplah ada simulasinya di mana dipilih dalam setiap grup itu terdiri dari siswa yang berbeda-beda latar belakang budayanya, atau atau katakanlah dari hal-hal yang lainnya lah. Kemudian dilihat bagaimana mereka bekerja sama, dilihat bagaimana cara mereka berkomunikasi, dan dikawal, dilakukan pengawalan bagaimana cara mereka berkomunikasi untuk kemudian nanti di akhir pembelajaran itu bisa dijadikan evaluasi bersama-sama. Artinya yang ada di dalam evaluasi itu bukan hanya konten dari yang disampaikan bagaimana siswa menyerap pembelajaran, tapi disisipkan pertanyaan-pertanyaan evaluasi seperti bagaimana, apakah kalian sudah menghargai kawan kalian dalam berdiskusi walaupun kalian berbeda berbeda suku atau berbeda bentuk masyarakatnya. Mungkin itu ya Ibu Leila dari apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain. Mungkin ini juga Pak Roma, ya memang harus kita akui ya, ini sarannya agak ketinggalan. Jadi sebenarnya ini kesimpulannya ya, bahwa pendidikan multikultural ya memang itu adalah suatu pendekatan. Maka sarannya mungkin ini sesuatu yang bisa diharapkan untuk disadari bersama, bukan hanya dalam aspek di dalam sekolah saja, guru, siswa, tapi juga dalam aspek masyarakat, bahwa pendidikan multikultural di sini bisa kita harapkan membongkar kekurangan, kegagalan, praktik diskriminatif dalam proses pendidikan, dan ini harus menjadi kesadaran, hanya bisa terjadi kalau misalkan menjadi kesadaran bersama dan kemudian dilaksanakan secara bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya, mungkin ada dari rekan-rekan lain yang ingin menambahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Samsul Komar. Kepada anggota kelompok 7 lainnya, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Oh, mungkin cukup ya. Bagaimana saya kembalikan kepada Ibu Nurlaywati jawaban dari kelompok 7 tadi. Baik, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Samsul Komar tadi mungkin belum bisa tarik benang merahnya ya, bahwasannya dari apa yang telah disampaikan Pak Samsul tadi, bahwa pendidikan itu diselenggarakan secara demokratis ya Pak ya, berkeadilan. Mungkin di situ letak dimensi yang ada pada sistem pendidikan nasional itu tidak diskriminatif mungkin, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi mungkin itu yang dapat ulun tangkap dimensi yang ada dalam sistem pendidikan nasional ini. Terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurlaywati. Kemudian saya kembalikan kepada Bapak Roma tadi, bagaimana Bapak jawaban dari Bapak Samsul Komar dari kelompok 7? Sama seperti Ibu Nurlaywati, intinya multikulturalisme tadi harus disadari oleh kita semua, baik itu harus yang demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan seterusnya. Terima kasih Pak Samsul Komar atas tanggapannya. Ya,
terima kasih kepada Bapak Roma. Jadi semua pertanyaan dari sesi kedua selesai ya, sudah semuanya dijawab. Mohon izin Ibu Profesor Dr. Haji Aslamiyah, MPD PhD, bagaimana Ibu, masih cukup atau dilanjutkan? Karena ada masih 2 orang yang ingin bertanya, Ibu. Waktunya masih ada ya? Masih. Kalau sudah waktunya sudah habis, ya kita silakan aja ditutup. Jadi kalau ya kesepakatan kelompok lah masih bisa diteruskan atau gimana, silakan aja. Kesepakatan lah. Mohon izin Bapak Roma, kita waktunya sampai jam 3 SKS 150 menit. Jam Berarti dari jam 13.30 sampai jam 16 kalau nggak salah. Iya. Ya, 16 ya, atau jam 4 sore ya? Iya, sampai jam 4. Nggak, kesepakatan kelompok aja silahkan, karena Bapak masih ini belum bisa hadir. Jadi saya kira kalau sudah dirasa cukup silahkan, karena Bapak juga belum bisa hadir ya. Jadi mungkin nanti catatan dari Ketua aja yang nanti disampaikan lewat WA atau gimana. Ya, Ibu, makasih banyak. Oke. Iya, terima kasih Ibu. Bagaimana kelompok 7 mau diteruskan untuk pertanyaan dari peserta? Masih ada 2 orang. Atau cukup sampai di sini? Bagaimana Pak Samsul Kamar? Izin berpendapat Bu Moderator, mungkin disamakan saja dengan presentasi kelompok sebelumnya. Bila 2 sesi saja. Mungkin atau minggu kemarin 3 sesi. Terima kasih, Bu. Ya, saya serahkan Pak, karena minggu kemarin ada tambahan ya. Saya serahkan kepada kelompok 7. Jika ingin lanjut, kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya sudah cukup, kira-kira kita cukup sampai di sini. Saran dulu begini, karena kemarin itu ada refleksi sedikit atau arahan dari dosen, jadi mungkin ada 2 sesi saja. Terus misal ada pertanyaan yang istilahnya baru gitu, dan kalau nggak salah Ibu Ika Rodini dan Pak Soekarno yang mau unjuk pertanyaan, misal penting silahkan gitu, kalau tidak. Ya, jadi diputuskan lanjut ya Pak ya, 2 pertanyaan lagi untuk Bapak Soekarno dan Ibu Ika, gitu. Kalau memang penting sekali Pak Soekarno dan Ibu Ika silahkan. Iya, kami terima. Silakan. Ya. Soalnya dari tadi sudah Bapak Soekarno angkat tangan. Ya, saya persilahkan kepada Bapak Soekarno, kemudian Ibu Ika ya untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Untuk kelompok ini, dari tadi ulun menyimak nih masih belum jelas lagi. Jadi yang hendak ulun lakukan, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam implementasi pendidikan multikultural ini sebagai kebijakan pendidikan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sedikit koreksi mungkin untuk kelompok. Jadi dalam penulisan citasi atau kutipan di situ masih ada sedikit kesalahan. Mungkin itu aja koreksi. Ada beberapa di situ. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Soekarno. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Ika. Pada Ibu Ika saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya mau menanyakan, pendidikan multikultural itu kan seharusnya dapat menjadi benteng dalam menentang dan meminimalisir rasisme, radikalisme, dan lain-lain. Namun kalau kita lihat fakta yang sekarang itu menunjukkan bahwa pengguna media sosial secara aktif itu paling banyak adalah usia remaja. Dan akhirnya kemudian itu memunculkan fenomena seperti hate speech atau penyebaran hoaks yang cenderung mendiskriminasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kemudian kelompok menanggapi hubungan antara pendidikan multikulturalisme ini dengan era digitalisasi
dalam pemahaman kelompok. Apakah dalam proses implementasi kebijakan ini kurang relevan dengan perubahan zaman, ataukah ada yang luput dalam pendidikan kita hari ini? Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Ibu Ika. Kemudian saya kembalikan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Soekarno ataupun Ibu Ika. Kepada kelompok 7 saya persilahkan. Bagaimana kelompok 7? Baik, mungkin sedikit memberikan jawaban kepada pertanyaan dari Pak Soekarno mungkin dan juga mungkin Ibu Ika ya, sedikit ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama dengan teman-teman yang lain. Pak Karno berarti ini mengulang kembali ya pertanyaan dari yang sudah disampaikan. Jadi mungkin secara singkatnya penerapan tadi kan sudah ada pembahasan yang cukup panjang ya tadi perihal penerapan implementasi pendidikan multikultural ini. Mungkin kita ke slide 13. Nah, mungkin tadi penerapan atau apa yang harus disiapkan ya berarti pemahaman guru terlebih dahulu ya terhadap pendidikan multikultural tersebut, terhadap berbagai kebijakan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan terkait dengan pendidikan multikultural, baru kemudian diimplementasikan. Implementasinya di sini bisa berupa konsep profil pelajar Pancasila. Ini yang akan dilaksanakan pada kurikulum Merdeka mendatang demi mencetak 5 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana ini konsepnya itu sudah tertuang ya nanti dalam konsep kurikulum Merdeka, bagaimana proyek profil pelajar Pancasila ini bisa membentuk satu siswa yang berkebinekaan global namanya. Berkebinekaan global itu adalah siswa di mana dia memiliki memiliki pandangan, memiliki kekuatan dalam hal mempertahankan budayanya yang asli, budayanya daerahnya dan juga budaya Indonesia. Di mana budaya daerah berarti masing-masing daerah, juga budaya nasional. Budaya nasional di sini berarti bisa jadi jati diri nasional, Pancasila, kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika, menghargai satu sama lain, tapi tetap bisa memanfaatkan dari teknologi-teknologi yang sedang berkembang. Nanti ini mungkin akan ke pertanyaan Ibu Ika. Dan di sini juga Pak Karno ada diimplementasikan pendidikan karakter dan juga pelajaran muatan lokal. Ini tadi sudah dibahas panjang, tadi sudah ada diskusi ya dengan Pak Ahyar ya tadi juga. Jadi implementasinya di poin nomor 3 ini bisa. Kemudian 1, 2 hubungannya akrab dengan sesama siswa ini bisa dimonitoring, bisa dilihat setelah guru melakukan atau mempraktekkan model-model pembelajaran. Jadi di sana kan kita bisa memantau ya bagaimana siswa berkomunikasi, bagaimana bahasa yang mereka gunakan, apakah mereka sudah lain. Nah, terkait dengan perbedaan latar belakang maupun budaya mereka. Jadi di situ Pak Karno, bagaimana cara kita menerapkan pendidikan terkait pendidikan multikultural, di mana ini bisa saja dievaluasi lagi, baik itu dalam bentuk penilaian formatif, bisa dalam bentuk sumatif, bisa dalam bentuk pemantauan. Artinya terukur, oh berarti
siswa ini sudah bisa menghargai satu sama lain. Mungkin kalau belum berarti perlu diadakan tindak lanjutnya. Sekali lagi ini terpulang kepada masing-masing individu guru ya. Kalau kebijakan-kebijakan sudah sangat jelas tadi sudah dibahas dari berbagai macamnya. Apalagi kebijakan-kebijakan terbaru banyak sekali yang terkait dengan pendidikan multikultural tinggal dipelajari, dan ini terpulang kembali kepada guru untuk mempraktekkannya di kelas atau membimbing dari siswa. Mungkin itu ya yang ingin saya sampaikan perihal pertanyaan Pak Karno. Kemudian ini pertanyaan Ibu Ika, bagaimana sikap kelompok ya terhadap konsep dari pendidikan multikultural ini, padahal sekarang ini justru bangsa kita diklaim larut dalam budaya barat gitu ya, Ibu Ika ya, atau budaya yang bukan identitas kita begitu ya. Ya, jadi kalau dari segi kebijakan pendidikan dengan hadirnya kurikulum merdeka itu kita lihat ya itu sudah ada respon dari pemerintah untuk menangani atau membendung hal tersebut. Tentunya hal ini memang sudah berdasarkan dari data-data yang ada, mulai dari data-data berdasarkan kuesioner dan juga tanggapan terhadap perilaku warga maupun siswa. Maka oleh itu usaha yang sudah dihadirkan oleh pemerintah kita menilai ini sudah cukup bagus dengan dihadirkannya kurikulum baru. Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana sikap guru dalam menghadapi kurikulum baru ini. Jadi di sini guru-guru berhadapan terhadap satu fenomena di mana mereka harus berubah. Sementara perubahan itu biasanya enggan ya, susah gitu untuk menghadapi sikap kita kan kebanyakannya untuk menghadapi perubahan itu resisten biasanya, terkecuali melihat hal-hal tersebut sebagai satu hal yang benar-benar sudah menguntungkan. Nah itu satu faktor. Kalau dari pemerintah kita menilai sudah cukup bagus dengan adanya menyikapi dari perkembangan yang ada. Dan kedua mungkin ya kita harus mengakui bahwa budaya tingkat literasi warga kita tergolong rendah. Hal ini dilihat dari hasil PISA. Di sini bisa terlihat bahwa literasi negara kita atau sampel dari penduduk atau siswa kita itu tergolong di bawah dari peringkat 70 dari 70-an negara ya. Jadi peringkat 5 sampai 10 terbawah. Nah, inilah sebenarnya yang saya kira sangat berpengaruh. Karena literasi ini perlu ditingkatkan karena literasi ini terkait juga dengan kemampuan menganalisis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau misalkan literasi ini bisa digalakkan benar-benar di tingkat sekolah, di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat, saya kira hal ini akan membendung ya dari perkembangan perkembangan global atau prinsip-prinsip dari perkembangan global itu yang kemudian mempengaruhi dari prinsip-prinsip masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan sebenarnya multikultural dan punya budaya yang ya katakanlah fitrahnya itu bagus ya, saling menghargai satu sama lain, bergotong royong. Cuma memang kemudian makin ke sini makin bergeser seiring dengan perkembangan zaman, ada kesan bahwa negara kita, masyarakat kita itu justru cenderung yang kuatnya image-nya malah nyinyirnya. Nah, inilah kemudian yang harus diperbaiki melalui perbaikan literasi yang ada. Ini itu saja tanggapan dari saya. Mungkin dari teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih kepada Bapak Samsul Al-Qamar, kepada anggota kelompok 7 lainnya. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Saya persilakan. Mungkin sudah cukup ya. Saya kembalikan kepada Bapak Soekarno dan Ibu Ika. Bagaimana Bapak Soekarno? Apakah sudah jelas jawaban dari Bapak Samsul Al-Qamar tadi? Iya Bu, di sini yang belum mengenai itu, yang menanyakan lebih menitik perhatian ke persiapannya sebenarnya. Persiapan apa sih yang
harus apa saja sih yang harus disiapkan gitu loh. Jadi itu yang mungkin belum terjawab menurut ulun. Jadi dalam mengimplementasikan, mungkin kalau guru PPKN mungkin ada dasar-dasar basicnya, keilmuannya. Misalkan kalau guru teknologi gitu, gimana dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural tadi dalam pelajaran ini secara mikronya. Kita bicara secara mikronya dulu. Jadi seperti apa persiapan yang harus dilakukan oleh mungkin guru, atau kalau kita bicara makro ya oleh pemerintah, gimana dalam implementasi pendidikan ini, seperti apa persiapannya untuk mengatasi sebenarnya permasalahan yang sebenarnya pendidikan multikultural ini sudah diatur dalam undang-undang seperti yang sudah dijelaskan kelompok tadi. Tapi dalam prosesnya kan ini masih belum optimal gitu. Nah, gimana caranya kita persiapan apa saja sih gitu, yang harus kita siapkan agar lebih optimal lagi dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural tadi. Nah, mungkin itu. Ya, terima kasih Bapak Soekarno. Jadi Bapak Soekarno tadi minta jelaskan apa yang perlu dipersiapkan dalam pengimplementasian pendidikan multikultural. Kepada kelompok 7, bisa menanggapi tanggapan dari Bapak Soekarno. Saya persilakan kepada kelompok 7. Bisa ulun menambahkan? Ya, silakan Bapak Trisno. Persiapan. Sudah pasti persiapan yang paling penting adalah sumber daya manusianya, Pak Soekarno. Itu yang perlu dulu disiapkan. Jadi sumber daya manusia ini kan beragam nih. Contohnya guru, ada guru yang mampu untuk memberikan pembelajaran multikultural secara integritas, ada juga yang tidak mampu sesuai dengan keahliannya, tetapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya dia juga sudah memberikan contoh-contohnya dengan melihat dari perilaku si guru tersebut. Nah, di sini ada sebagian mungkin bisa dirangkumkan atau disimpulkan. Sebenarnya kan pendidikan multikultural ini arahnya tadi sudah kita ketahui bahwa untuk namanya memberikan pembelajaran kepada anak atau warga masyarakat, betapa majemuknya bangsa atau negara kita ini yang memungkinkan akan terjadi konflik supaya menjadi lebih meredam. Nah, jadi pendidikan multikultural ini mengajarkan bahwa pengakuan kepada diri kita bahwa kita mau menerima keberagaman, mau menerima perbedaan suku, bangsa, ras, dan agama. Jadi kita sebagai guru, jadi guru ini harus bisa menyiapkan anak muridnya atau yang diajarkannya, atau pemerintah juga bisa menyiapkan kepada masyarakatnya supaya masyarakat ini bisa memiliki yang namanya pengakuan, mau menerima bahwa memang di negara kita ini multikultural. Nah, untuk itu perlu disiapkan tadi, jadi saya menyampaikan adalah sumber daya manusianya. Misalnya di lingkungan sekolah, maka sekolah misalnya bisa menyiapkan dengan aturan-aturan atau tata tertib sekolah tentang itu diskriminatif gender, atau tentang jangan ada yang namanya bully-membuli berbeda suku, ras, dan agama. Itu satu. Jadi ada namanya tata aturan di sekolah. Itu bisa sebagai persiapan untuk memberikan pembelajaran multikultural. Yang kemudian si guru atau seluruh guru atau staf di sekolah ataupun di masyarakat yang dapat memberikan pembelajaran atau pendidikan multikultural ini, yaitu agar menanamkan nilai-nilai tentang persamaan hak dan kewajiban. Persamaan hak itu lebih ditekankan. Jadi ini melihat dari perilaku si guru mencontohkan, perilaku pimpinan mencontohkan, pimpinan masyarakat misal kepala desa, lurah, atau pejabat lainnya. Kalau di sekolah guru dan kepala sekolah, dan juga bisa pengawas sekolah. Nah, kemudian memberikan
arahan atau mempengaruhi peserta didiknya. Nah, jadi di sini harus ada bisa si sumber daya manusia ini, si guru ini, dia itu ada yang namanya bisa mempengaruhi kepada anak didiknya, yang otomatis yang dilihat adalah perilaku si gurunya tadi. Jadi juga bisa menyiapkan guru atau peran sekolah mengembangkan sikap kepedulian sosial. Nah, jadi Pak Karno ulun di sini cuma menyampaikan bahwa untuk persiapan pendidikan multikultural itu adalah hal yang perlu dilakukan, yang utama adalah sumber daya manusianya. Kemudian kebijakan itu tadi kan sudah berangkat dari sumber daya manusia yang sudah ada, lalu diberikanlah kebijakan oleh sekolah yang tentunya juga atas arahan dari atasan-atasan yang kebijakan dari pusat lah. Nah, kemudian ada yang namanya juga sarana prasarana yang bisa digunakan. Contohnya misalnya alat IT, komputer atau sebagaimana itu dipakai untuk memberikan sosialisasi kepada anak atau untuk memudahkan kepada masyarakat, misalnya tentang film-film atau video-video yang berhubungan dengan pembelajaran pendidikan multikultural ini kepada masyarakat. Contohnya kalau zaman waktu saya kecil itu ada biasanya pegawai keperawatan KB biasanya ke kampung-kampung, dia memutar sebuah film dokumenter yang mana itu sangat bagus. Nah, itu juga sebagai persiapan yang dilakukan untuk memberikan pendidikan multikultural. Jadi jadinya sumber daya manusianya, sarana prasarananya harus disiapkan, kemudian lingkungannya. Kiranya itu Pak Soekarno, salah hilap bisa yang lain bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Trisno Aji. Bagaimana Bapak Soekarno tanggapan dari Pak Trisno tadi? Ya, terima kasih Bapak Trisno. Ya, mungkin ini yang perlu ya, saya simpulkan. Jadi SDM yang perlu dibangun duluan Pak ya, sebelum mengimplementasikan pendidikan multikultural ini. Ini saja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu Ika. Bagaimana Ibu jawaban dari Bapak Samsul Komar tadi? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Tidak terdengar Ibu suaranya. Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Halo, sudah cukup jelas? Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ika. Nah, Maaf Bu moderator, mikrofonnya seperti Bu Ika, mikrofonnya. Oh ya, semuanya sudah terjawab ya Bapak Ibu ya pertanyaannya. Saya cukupkan diskusi kita hari ini sampai di sini. Sebelum saya tutup diskusinya, saya ingin membacakan kesimpulan makalah dari kelompok 7, yaitu pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan untuk melakukan transformasi pendidikan secara menyeluruh, membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural sangat erat kaitannya dengan identitas nasional bangsa Indonesia. Bagaimana dengan cara mengimplementasikannya dalam kehidupan secara langsung berperan penting dalam memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia, rasa cinta tanah air, loyalitas kepada bangsanya, yakni bangsa Indonesia. Penguatan identitas nasional melalui pendidikan multikultural sendiri bertujuan untuk mewujudkan generasi muda yang mempunyai kesadaran kewarganegaraan multikultural sebagai generasi muda Indonesia yang sadar terhadap arti penting identitas nasional, persamaan harkat dan martabat manusia, penghargaan terhadap keberagaman dan kebinekaan dengan tetap mengakui dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya pada era kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi revolusi industri 4.0. Nah, demikian tadi diskusi kita hari ini. Saya sebagai moderator
Dari kelompok 8, mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan kepada dosen pengampu Profesor Dr. Haji Aslamiah, MPD PhD, dan Bapak Profesor Dr. Randes Ahmad Suryansah, MPD PhD. Terima kasih, dan peserta diskusi semuanya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Roma. Terima kasih.